Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mangan 12 IPA 6 ingin mempresentasikan materi korosi dengan anggota kelompok Cindy Claresta, Fanya Feliciana, Kisi Nur Hanifah, dan Muhammad Ferdian saya sendiri. Pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam air dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Terbentuknya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks, reaksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi Fe203X H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Fe sama dengan Fe2 plus 2E dengan SL-nya plus 0,44 dan O2 tambah 2H2O tambah 4E sama dengan 4OH- dengan SL plus 0,40 dan dijumlah menjadi reaksi sel Fe plus 2H2O sama dengan Fe2 plus 4OH dengan total SL plus 0,84. Perkenalkan, nama saya Cindy Claresta, absen 3. Saya akan menjelaskan jenis-jenis korosi. Yang pertama, ada uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang satu ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia. pH air di sekitarnya rendah, dilengkapi dengan udara yang lembab atau kadar air tinggi. Kondisi tersebut membuat logam lama-lama akan menipis. Yang kedua, pitting corrosion atau korosi sumur. Jenis korosi yang satu ini disebabkan oleh komposisi logam yang nggak homogen, di mana bentuk korosinya itu berupa titik atau area kecil dan bentuknya seperti sumur. Nah, jenis yang satu ini bisa dibilang bentuk korosi yang paling merusak. Kenapa? Karena kita akan kesulitan melihat korosinya tanpa alat bantu. Yang ketiga adalah galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan mengalami korosi. Kemudian ada erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi erosi ini merupakan jenis korosi yang terjadi karena aus pada logam sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Lama-kelamaan, bagian itulah yang dengan mudah terjadi korosi. Biasanya jenis korosi ini terjadi pada pipa dan propeller. Salah satu cara untuk mencegah jenis korosi ini adalah dengan menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Selanjutnya ada stress corrosion atau korosi tegangan. Jenis korosi ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk akibat perlakuan khusus, misalnya diregangkan atau ditekuk. Sehingga hal tersebut menyebabkan butiran logam menjadi tegang dan mudah bereaksi dengan lingkungan. Kalau sudah bereaksi dengan lingkungan, korosi bisa dengan cepat terjadi. Lalu ada crevice corrosion atau korosi celah. Korosi celah merupakan jenis korosi yang terjadi pada logam yang saling berdempetan. Nah, celah tersebut bisa saja menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 pada permukaan lebih banyak dibandingkan pada bagian dalamnya, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian permukaan menjadi katodik. Lalu ada korosi mikrobiologi. Jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi si mikroorganisme itu akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Setelah beberapa jam, pada lapisan logam akan mulai nampak bintik-bintik korosi. Lalu yang terakhir ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Jenis yang satu ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Saya Fanya Feliciana Ramadhani, lalu saya akan melanjutkan, yaitu faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi-besi tidak mudah berkarat. Lalu yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin. Mampu menjadi media
pemercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Lalu faktor-faktor yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam yang juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya dan sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Dan lalu yang keempat yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadilah oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan korosi. Yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas dengan oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Kedua, dengan cara pengecetan. Melalui pengecetan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Sebenarnya, badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Pernahkah kamu melihat badan mobil yang berkarat? Tentu tidak ya, hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan mengkilap. Yang keempat, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi katoda tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut sebagai pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Yang terakhir, membuat panduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Selanjutnya ada dampak korosi. Korosi seringkali dianggap merugikan karena benda yang terbuat dari besi menjadi bersifat rapuh dengan adanya reaksi ini. Namun, korosi nggak hanya menyebabkan kerugian saja. Salah satu korosi yang menguntungkan adalah korosi Al, di mana ia bersifat rapat dan justru memberikan perlindungan. Bahkan, fenomena ini dilakukan dengan sengaja dengan proses anodizing. Sekian presentasi dari kelompok Mangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.